Lalu ada pengisian nomor HP. Nomor HP juga sama, bisa diisi oleh nomor HP calon murid, orang tua, atau wali. Lalu, isian tinggal bersama orang tua atau wali. Oke, kita pilih dulu yang, pilihan umum, yaitu orang tua. Lalu selanjutnya ada alamat sesuai kartu keluarga. Nah, diisi provinsi Jawa Barat, lalu kota, nanti pilihannya akan banyak, diisi dengan, domisilinya masing-masing yang sesuai dengan kartu keluarga, diisi kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan alamat. Nah, selanjutnya adalah mengisi titik koordinat rumah. Nah, seharusnya di sini, bisa untuk, penitikan, alamat rumah sesuai dengan, rumahnya masing-masing. Nah, di sini maps-nya itu bergantung kepada kecamatan dan kelurahan. Nah, nanti seperti, layaknya di Google Maps, nanti Bapak Ibu bisa, melakukan penitikan, alamat rumah sesuai dengan, KTP atau KK-nya di di-set sepresisi mungkin. Nanti jika sudah di-set, alamat rumahnya akan muncul otomatis latitude dan longitude-nya atau titik koordinatnya. Oke, selanjutnya adalah upload foto rumah. Nah, upload foto rumah itu di foto rumahnya itu, tampak depan. Kita klik upload, lalu dipilih filenya. Jika sudah berhasil upload, maka akan tampil seperti ini. Nah, status biodata, ini ada 22 isian. Nah, ini adalah keterangan berapa isian yang sudah kita isi. Nah, ini 22 dari 22 data siap, yang artinya, isian sudah selesai diisi semua. Setelah ini bisa lanjut ke tahap berikutnya, simpan dan lanjutkan. Nah, kita masuk ke step nomor 2, persyaratan umum. Persyaratan umum adalah mengisi data orang tua. Ini diisi oleh NIK ayah, lalu diisi dengan nama ayah. Lalu selanjutnya NIK ibu, lalu mengisi nama ibu. Kontak keluarga bisa diisi 2. Kontak orang tua, misalnya bisa diisi dengan nomor ayah, lalu kontak alternatif bisa diisi dengan nama ibu atau sebaliknya. Ini dibutuhkan pada saat, verifikasi membutuhkan klarifikasi. Misalnya kartu keluarganya buram, tidak terbaca, sehingga nanti verifikator dari Bapak Ibu, dari sekolah tujuan akan, mengembalikan berkasnya untuk diperbaiki. Nah, nanti untuk memudahkan bisa menghubungi nomor yang tertera. Lalu dokumen, ada pilihannya memiliki kartu keluarga atau tidak ada kartu keluarga. Oke, kita pilih dulu yang umum, memiliki kartu keluarga. Setelah itu kita upload ijazah atau surat keterangan lulus. Klik upload dokumen, pilih filenya. Nah, nanti di sini akan ada keterangan, nama file yang dipilih, berarti itu sudah berhasil di-upload. Nah, kita juga bisa melihat, filenya sudah benar atau belum dengan mengklik lihat dokumen. Selanjutnya kartu keluarga, sama seperti tadi, upload, lalu pilih dokumennya, selesai. Begitu juga dengan akta kelahiran dan KTP orang tua. KTP orang tua cukup di-upload satu saja, mau itu ayah atau ibu. Selanjutnya adalah pengisian nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Ini diisi saja sesuai dengan, rapotnya. Lalu setelah selesai mengisi nilai rapotnya, kita pilih upload. Gimana? Nanti aja di pertanyaan aja. Itu dulu.
Oke, jika sudah selesai mengisi yang semester 1, lanjut ke semester 2. Isiannya kurang lebih sama, eee, isi nilainya lalu upload raportnya. Diisi sampai dengan semester 5. Oke, jika sudah, ini kita bisa lihat diisi. Kita lanjut lagi ke jalur seleksi dan dokumen. Kita klik, maka kita akan tiba di tahap ketiga. Oke, di sini kita melakukan pemilihan SMA atau SMK sesuai dengan peminatan masing-masing. Contoh kita pilih SMA, lalu pilih jalur, bisa potensi akademik, bisa kompetensi akademik, bisa kompetensi non-akademik. Tinggal dipilih saja jalur yang diinginkan, misalnya kompetensi akademik. Nah, lalu ada pemilihan jalur lagi, berbasis nilai rapot atau berbasis kejuaraan akademik. Nah, setiap pilihan yang di sini akan bergantung dengan pilihan yang kita pilih di atas. Kalau kita misalnya pilih potensi akademik, maka isiannya pun akan berbeda lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita pilih yang kompetensi akademik, pilih yang berbasis nilai raport, status dokumennya lengkap karena tadi kita sudah menginput nilai raport. Nilai raport semester 1 sampai 5 dan membutuhkan nilai TKA. Nah, nilai TKA di-upload-nya di bawahnya, bukti kepesertaan TKA. Kita upload nilai TKA-nya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita lanjut ke pilihan sekolah. Nah, sekarang kita ada di step keempat, pilihan sekolah. Di sini kita bisa memilih 3 sekolah. Misalnya yang pertama, kita pilih sekolah negeri. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, yang 3 sekolah itu di PCMB. Kalau di Sekolah Maung itu kita memilih 1 sekolah. Nah, jadi kita ketik minimal 3 huruf, SMA Maung yang sudah ditetapkan di Kepgub. Nah, ini tinggal dipilih saja, misalnya kita anggaplah mau ke SMA Negeri 5 Karawang. Sudah selesai dipilih, setelah itu lanjutkan ke konfirmasi. Nah, ini adalah tahap akhir pendaftaran dari, Sekolah Maung. Ini di-scroll saja ke bawah. Nah, di sini ada surat pernyataan. Itu sudah ada formatnya, nanti tinggal diunduh saja, klik unduh di sini, lalu nanti akan terdownload surat pernyataannya. Namun untuk sekarang ini surat pernyataannya belum ditetapkan, ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Jika sudah di-download surat pernyataannya, nanti diisi sesuai dengan isian yang ada, lalu di-scan surat pernyataannya, lalu unggah kembali surat pernyataan yang telah diisi. Kita pilih filenya. Oke, sudah di-download. Ini default-nya tidak terchecklist, Bapak Ibu. Jika sudah mengupload surat pernyataan, maka lanjut menceklis saya menyatakan data dan dokumen yang diisi sudah benar. Lalu menceklis saya bersedia mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Di checklist dua-duanya. Nah, sebelum klik kirim pendaftaran, pastikan kembali Bapak Ibu di setiap langkahnya itu datanya sudah benar-benar benar. Karena jika ada data yang salah, nanti dibandingkan data yang diisi dengan dokumen yang diupload, maka itu harus dikembalikan oleh verifikator di sekolah tujuan. Nah, jadi pastikan data-data dari langkah 1 sampai langkah 4 itu sudah benar dan dicek kembali. Jika dicek dari langkah 1 sampai langkah 4 sudah benar semua,
maka bisa klik kirim pendaftaran. Nah, dokumen sedang diverifikasi, artinya berkas pendaftaran ini sudah masuk ke SMA atau SMK tujuan. Ini nomor pendaftarannya dan bisa diunduh bukti pendaftarannya. Tinggal diklik saja buktinya. Untuk formatnya belum ada. Nanti jika sudah ada, jika sudah selesai di-download, tinggal diklik dan disimpan sebagai bukti pendaftaran. Setelah itu tinggal menunggu verifikasi dari sekolah tujuan. Apakah dokumennya sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka akan dikembalikan ke calon murid untuk diperbaiki. Jika sudah sesuai semua, maka itu sudah masuk ke dalam antrian di sekolah tujuannya. Tinggal nanti menunggu proses seleksi. Baik, mungkin Oh, seperti itu sudah selesai untuk pengisian aplikasi Sekolah Maung. Untuk selanjutnya gimana, Kang Abi? Apakah mau lanjut dulu PCMB atau dibuka tanya jawab dulu? Mungkin baiknya lanjut dulu aja ke aplikasi PCMB, Kang Egi. Oke. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Saya lanjut kembali ke aplikasi PCMB. Jadi memang ini ada dua tahapan seleksi gitu. Jika nanti calon murid tidak lulus di sekolah Maung, maka bisa mengikuti tahap yang lain, yaitu PCMB, pemetaan calon murid baru. Jadi tidak menggugurkan, yang artinya jika tidak lulus di SPMB Maung, bisa mengikuti SPMB yang reguler. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke aplikasi SPMB, di mana nanti aplikasi SPMB atau kita kenal sekarang dengan PCMB, pemetaan calon murid baru, ada di web Disdik. Jadi kita arahkan dulu ke web Disdik, disdik.jabarprof.go.id. Nanti akan ada pop-up seperti ini. Ini ada pop-up seperti ini, lalu tinggal klik yang ini, klik di sini. Nah, akan muncul aplikasi PCMB. Nanti tinggal klik masuk. Alurnya sama seperti yang mau tadi. Untuk username dan password yang baru diberikan oleh operator sekolah asal, itu baru pertama kali login diminta untuk mengganti passwordnya dengan password yang baru. Itu mandatori. Jadi setiap baru pertama kali login pasti diminta untuk ganti password untuk keamanan. Nah, jika sudah mengganti password, nanti akan masuk ke sini. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi pemetaan calon murid baru. Kurang lebih sama isiannya seperti yang tadi, Bapak Ibu. Di data awal itu ada NISN, nama lengkap, asal sekolah, dan tahun lulus. Itu sesuai dengan Dapodik. Lalu ada isian, apakah Anda termasuk murid berkebutuhan khusus? Ya atau tidak, itu tentunya di bawahnya nanti akan mempengaruhi pilihan selanjutnya. Misalnya kita pilih tidak, lalu masukkan NIK calon murid. Lalu jenjang asalnya dipilih SMP atau MTS, mengisi jenis kelamin, tanggal lahir, dan tempat lahir sesuai dengan kartu keluarga atau KTP. Selanjutnya mengisi email. Diisi emailnya, lalu kepemilikan email. Apakah itu kepemilikan calon murid, orang tua, atau wali. Diisi nomor HP, lalu kepemilikan nomor HP juga, calon murid, orang tua, atau wali. Lalu tinggal bersama orang tua atau wali, tinggal dipilih saja. Provinsi diisi sesuai dengan KTP. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya pilih lokasi. Nah, ini mohon maaf, mungkin harus ada perbaikan dari aplikasinya. Harusnya pada saat tadi pilih lokasi akan muncul seperti Google Map kalau kita pesan Gojek atau Grab gitu ya. Jadi kita harus menentukan titik koordinat kita ada di mana. Nanti mungkin akan diperbaiki. Jadi begitu pemilihan titik di Google Map-nya, kita set titiknya di mana, akan muncul otomatis latitude dan longitude-nya. Jadi ini tidak diisi manual oleh calon murid, tapi diisi otomatis begitu kita menitikan titik di petanya. Oke, lalu simpan koordinat, lalu upload foto rumah sama seperti yang tadi. Kita pilih filenya. Oke, sudah selesai terupload. Lalu kita simpan dan lanjutkan. Nah, jika sudah, kita lanjut ke step nomor 2, persyaratan umum. Nah, ini diisi oleh NIK ayah, nanti diisi aja 16 digit, 16 digit NIK, lalu diisi nama ayahnya, NIK ibu, lalu nama ibu, kurang lebih sama seperti yang Maung tadi. Kontak orang tua, kontak alternatif bisa diisi yang di sini ayah, yang di sini ibu, atau sebaliknya. Lalu klik memiliki kartu keluarga, upload ijazah atau surat keterangan lulus, kartu keluarga, akte kelahiran, KTP orang tua, salah satu saja, bisa ayah atau ibu. Lalu upload nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Seperti biasa, seperti Maung, ini upload, diisi nilai-nilainya lalu upload. Jika sudah selesai mengisi persyaratan umum, kita lanjut ke persyaratan khusus di step yang nomor 3. Nah, di sini ada perbedaan jika dilihat dengan yang pemilihan sekolah Maung tadi. Pilih SMA atau SMK. Misalnya kita pilih yang SMA, lalu jalurnya bisa domisili, prestasi, mutasi. Misalnya kita pilih yang domisili. Nah, ini adalah pengecekan dokumen yang sebelumnya dicek tadi, statusnya sudah lengkap. Setelah itu lanjut ke sekolah pilihan. Nah, di sekolah pilihan ini kita bisa memilih 3 sekolah. Yang pertama, misalnya kita mengisi negeri, atau pilihan pertama diisi dengan swasta juga bisa. Misalnya yang pertama kita pilih SMA. Nah, nanti di sini ada apa namanya, suggestion. Sekolah-sekolah yang terdekat dari domisili kita. Ini tujuannya untuk memudahkan kita untuk memilih sekolah yang terdekat. Karena yang tadi yang dipilih itu jalur domisili, maka tentunya kita harus memilih sekolah yang terdekat dengan domisili kita. Misalnya di sini yang terdekat SMA Negeri 3 Bandung, kita pilih. Lalu yang kedua, kita pilih negeri lagi. Kita lihat lagi yang terdekat adalah SMA Negeri 1 Bandung. Kita bisa klik. Lalu yang ketiga, misalnya kita pilih swasta. Di isi SMA nanti akan muncul SMA-SMA yang terdekat dari rumah. Misalnya kita pilih yang teratas karena ini yang paling dekat. Oke. Kita sudah selesai memilih 3 pilihan sekolah. Jika sudah selesai, klik simpan pilihan dan lanjut ke konfirmasi. Nah, di sini ada ringkasannya. Mohon untuk dicek kembali pemilihan sekolahnya sudah benar. Lalu ada surat SPTJM yang harus diunduh, diisi, ditandatangani. Untuk suratnya bisa di-download di sini, klik yang download. Lalu jika sudah terdownload, bisa diisi, bisa ditandatangani, lalu diunggah.
Oke, ini karena kita sudah ada di step 5, di sini ada kirim pendaftaran final, yang artinya kita akan menyelesaikan proses pengisian aplikasi PCMB ini. Mohon untuk dicek kembali dari step 1 sampai step 4, apakah ada data yang keliru atau tidak. Jika sudah yakin datanya benar, maka bisa klik kirim pendaftaran final. Nah, di sini ada keterangan berkas sedang diverifikasi oleh sekolah tujuan. Di sini ada nomor pendaftaran, bisa unduh bukti pendaftaran, tinggal diklik saja, nanti akan terunduh bukti pendaftarannya dan disimpan sebagai bukti pendaftaran. Nah, selanjutnya tinggal menunggu berkas-berkasnya diverifikasi oleh operator atau panitia SPMB di sekolah tujuan. Baik, untuk pengisian aplikasi PCMB kurang lebih seperti itu. Jadi nanti memang di Jawa Barat ini ada 2 tahap yang bisa dipilih oleh calon murid. Yang pertama adalah sekolah maung. Nah, jika tidak lulus di sekolah maung, masih bisa daftar kembali di PCMB atau pemetaan calon murid baru. Untuk username-nya pun itu berbeda antara sekolah maung dan PCMB. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih yang sampaikan kepada narasumber atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi kepada Bapak Ibu. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan ke narasumber dengan melakukan raise hand ya Bapak Ibu. Ya, mungkin kita mulai dari Pak Hari Sucipto. Oh, enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Eh, yang ingin saya tanyakan adalah ketika anak-anak SMP dan MTS dari Jawa Barat yang memang sudah memiliki username dan password untuk mendaftar. Nah, pertanyaannya karena kebetulan memang ada yang barusan yang WhatsApp ke saya, orang tua yang menyekolahkan anaknya di Jawa Timur. Mekanisme untuk pendaftarannya seperti apa? Itu aja. Terima kasih Bapak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga, Kang Egy, dipersilakan untuk jawabnya. Baik, Bapak. Untuk yang sekolah maung, jika berdomisili, atau kita patokannya kakak ya, karena ada juga case-nya itu misalnya dia domisili di Depok, tapi dia sekolahnya itu di Jakarta, karena lebih dekat ke Jakarta. Nah, untuk sekolah maung, itu hanya bisa diakses oleh yang domisilinya di Jawa Barat. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, ini patokannya adalah kartu keluarga. Jadi walaupun misalnya SMP-nya di Jawa Timur, tapi dia kartu keluarganya itu masih di Jawa Barat, maka masih diperbolehkan untuk mengikuti sekolah maung. Begitu. Begitupun juga dengan yang PCMB. Nah, PCMB jalur domisili itu patokannya kartu keluarga. Nah, kalau kartu keluarga yang di Jawa Barat, dia memilih jalur domisili, nah berarti dia bisa ikut PCMB di Jawa Barat jalur domisili dengan patokannya itu sesuai dengan alamat rumahnya di kartu keluarga. Nah, namun untuk jalur prestasi di PCMB ini bisa diikuti oleh calon murid dari luar Jawa Barat. Begitu ya, Kang Abi. Mungkin seperti itu, Pak. Apakah menjawab? Untuk username dan passwordnya Pak, apakah memang dari kakak aja apa gimana Pak? Untuk username dan password, jika sekolah asalnya SMP dan MTS-nya di Jawa Barat, maka akan diberikan oleh sekolah asal. Nah, namun jika calon muridnya itu berasal dari luar Jawa Barat, misalnya di Jawa Timur sekolahnya, maka bisa konfirmasi ke sekolah tujuan untuk pembuatan akun manual.
Gimana Pak Hadi, udah cukup jelas? Cukup lah Pak, nanti paling saya tanyakan juga ke operator yang tadi bertanya dari MTS yang di Jawa Timurnya, berarti disuruh membuat akun dari sekolahnya ya Pak ya? Tuh, berarti harus ke sekolah tujuan. Misalnya berarti yang tadi itu case-nya kartu keluarganya di Jawa Timur juga ya Pak. Nah, kalau kartu keluarga di Jawa Timur tidak bisa mendaftar sekolah Maung, nah namun bisa mengikuti PCMB di jalur prestasi. Oh iya, iya Pak, kebetulan memang sekolah saya bukan sekolah Maung, jadi eh, mengikuti arahan dari Bapak saja. Terima kasih banyak Bapak atas pencerahannya. Baik, sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Pak Hadi. Selanjutnya ke SMKN 1 Kawali. Mangga Bapak dipersilakan untuk bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Pak? Dengar Pak, jelas. Oke, siap. Ini ada 3 pertanyaan, mungkin Pak menegaskan saja. Yang pertama mengenai SPTJM tadi, saya mungkin udah banyak yang bertanya juga untuk SPTJM atau apakah berbarcode atau tidak, karena yang tahun kemarin kan berbarcode. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ada persyaratan khusus dari sekolah, misalkan ada persyaratan untuk apa namanya bukti apakah siswa itu tidak bertato atau bertindik, misalkan seperti itu ya Pak. Nah, apakah bisa dimasukkan, diuploadnya di mana misalkan seperti itu. Terus yang ketiga, kalau misalkan siswa tidak mengikuti pemetaan, ya tidak mengikuti pemetaan, apakah bisa mengikuti di tahap ke-1 dan tahap kedua? Kebetulan sekolah saya bukan sekolah mau, Pak. Mungkin itu, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kak Egy, mangga silakan menjawab. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah SPTJM berbarcode atau tidak? Nah, ini punten Pak, untuk yang kali ini kapasitas saya hanya menjawab dari sisi aplikasi. Mungkin nanti selanjutnya akan ada penjelasan ya Pak dari sisi kebijakan, karena kebetulan untuk yang sesi kali ini dari bidang itu tidak ada yang mendampingi. Jadi memang untuk sesi ini hanya untuk demo aplikasi saja. Nah, untuk SPTJM apakah berbarcode atau tidak, mungkin nanti harus dikonfirmasi dulu Pak ke bidang, karena selayaknya aplikasi ini mengikuti kebijakan, gitu ya. Jadi kebijakannya sudah ada, dituangkan dalam bentuk aplikasi. Jadi mohon maaf untuk yang pertanyaan nomor pertama, saya harus konfirmasi dulu ke bidang yang memang berwenang untuk menentukan kebijakan. Nah, begitu juga untuk yang nomor 2, Pak, persyaratan khusus, apakah bukti tidak bertato apakah bisa dimasukkan atau tidak. Nah, kalau selama di Juknis ada, berarti di aplikasi harusnya bisa diakomodir. Nah, cuman kalau tadi dilihat di aplikasi itu tidak ada ya, Pak, untuk yang bukti tidak bertato atau tidak, kemungkinan sih itu tidak ada tertuang di Juknis, sehingga di aplikasi pun tidak ada, Pak. Lalu yang ketiga, jika tidak mengikuti pemetaan, apakah bisa ikut di tahap 1 atau 2? Nah, itu bisa, tapi dengan catatan sisa kuotanya itu masih ada. Nah, karena proses pemetaan ini bisa dibilang kita pilih sekolah, lalu dilakukan proses seleksi, lalu itulah yang akan menjadi sekolah yang dipilih oleh calon murid. Gitu. Jadi jika sudah lulus di PCMB tidak perlu lagi mengikuti SPMB tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 dan tahap 2 itu karena kuotanya itu sudah diisi oleh calon murid yang mengikuti PCMB. Nah, jadi kalau secara teknis bisa atau tidak bisa. Nah, cuman harus dilihat lagi kuotanya masih tersedia atau tidak. Nah, makanya ini harus diperhatikan Pak tanggal pelaksanaannya, kemungkinan jika tidak mengikuti pemetaan dikhawatirkan kuotanya itu sudah penuh diisi oleh yang mengikuti PCMB. Begitu, terima kasih Bapak. Gimana Bapak dari SMKN 1 Kawali, sudah cukup jelas? Ya,
Cukup Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari SMKN 1 Lemah Abang, dipersilahkan untuk bertanya. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. Bagaimana Bapak? Atau masih Mungkin ada masalah dengan mikrofonnya, mungkin nanti ya, dilewat dulu, ya, Kang Pak Abi. ya. Oke, mangga. Maaf Bapak dari SMK 1 Lembang, saya lihat dulu Pak ya. Lanjut ke SMA 1 Jasinga, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan dari SMP 1 Jasinga. Yang pertama, karena memang di wilayah kami banyak pesantren, bagaimana dengan status yang SPM Pak, Satuan Pesantren Muadalah Wusto? Karena tadi di pilihan di PCMB itu hanya dua, antara SMP dengan MTS. Sedangkan di kami juga ada yang berbasis pesantren, yang berbasis SPM gitu kan ya. Dan mereka punya ijazah sendiri. Cuman memang eh, kekurangannya pas diverifikasi Dapodik itu yang sudah kami terima tahun lalu, mereka belum memiliki ijazah, masih ijazah manual gitu kan ya, bersifat tulisan. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana dengan eh, sekolah yang dari luar daerah, karena kami juga berbatasan langsung dengan Lebak di Provinsi Banten, ya. Bagaimana dengan yang di luar daerah? Apakah memang bisa langsung datang ke sekolah tujuan kayak SMA 1 Jasinga misalkan, langsung pendaftaran atau seperti apa? Kemudian yang selanjutnya juga masih dengan persamaan dengan kedua, bagaimana dengan yang sekolah yang lulusan tahun lalu? Itu kan tidak mungkin ya di PCMB gitu kan ya. Itu bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya ke pertanyaan nomor 2 dulu ya Pak, sekolah dari luar daerah, apakah gimana bisa langsung datang ke sekolah tujuan? Nah, jika calon muridnya SMP-nya itu berasal dari luar Jawa Barat, bisa langsung datang Pak ke sekolah tujuan. Nah, nanti operator di sekolah tujuan ada fitur untuk pembuatan akun PCMB. Nah, jadi tinggal datang saja, lalu dilayani oleh operator sekolah tujuannya, Bapak. Memang belum dijelaskan caranya nanti setelah ini ya, Pak. Izin. Baik. Lalu yang nomor 3, lulusan tahun lalu itu bagaimana? Nah, itu juga sama, Pak. Mungkin itu dianggapnya itu tidak terdata di sekolah di Jawa Barat, karena kan lulusan tahun lalu, jadi bisa langsung datang ke sekolah tujuannya. Jadi diperlakukan sama dengan sekolah di luar Jawa Barat. Begitu, Bapak. Lalu pertanyaan pertama, status pesantren. Ini mohon maaf Bapak, ini agak ini ya kebijakan. Saya ini tidak berwenang untuk menjawab itu, jadi mohon maaf Bapak, saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang nomor 1 tadi. Mungkin nanti bisa berdiskusi dengan KCD, nanti KCD-nya bisa berdiskusi dengan bidang. Begitu Bapak. Atur nuhun. Terima kasih atas jawabannya Kak Egy. Eh, Mungkin selanjutnya ke SMAN 20 Bandung. Mangga Bapak dipersilakan. Baik Pak, izin Pak bertanya Pak. Sebenarnya sih ini mah masalah yang terus-terusan ada di sekolah kami Pak. Untuk titik koordinat yang tidak terbaca di aplikasi Pak, itu gimana ya? Dan patokannya itu apa sih? Kelurahan kah atau apakah gitu? Soalnya kebetulan di sekolah kami itu banyak nama-nama daerah yang
tidak ada di Google Maps gitu Pak. Itu aja sih Pak pertanyaannya. Atur nuhun. Terima kasih. Monggo Kak Egy dipersilakan. Baik Pak, untuk yang tahun ini patokannya itu adalah kelurahan Pak. Jadi nanti di-input kelurahannya apa, lalu pilih, nanti akan muncul map-nya. Tadi di demo, mohon maaf, itu apa tidak bisa diperlihatkan, mungkin nanti ada perlu perbaikan. Jadi nanti setelah dipilih kelurahan akan ada garis gitu ya, garis batas kelurahannya itu. Nah, kita tinggal mencari saja titik koordinat kita di mana. Atau untuk mempermudah misalnya mencari patokannya, misalnya dekat Alfamart ini, itu kita langsung cari aja Pak. Itu lalu kita titikin lokasi rumah kita. Nah, nanti setelah itu akan terisi latitude dan longitude-nya secara otomatis. Mudah-mudahan untuk tahun ini ada perbaikan dari yang tahun sebelumnya ya Pak, jadi bisa lebih akurat untuk penitikan maps-nya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya dari SMA N 1 Caringin. Dipersilakan. Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, untuk tadi di biodata, sekolah maung ataupun sekolah PCMB, nah di situ ada di biodata itu untuk pengisian nilai rapot. Nah, di sekolah kami kebanyakan salah satunya adalah untuk MTS Pak. Nah, untuk MTS itu gimana ya? Ditambahin di atasnya, karena kan terkadang ada Al-Quran Hadis, ada MTQ dan kawan-kawannya gitu. Kalau tadi kan saat di demo hanya ada beberapa saja yang mata pelajarannya. Itu yang pertama Pak. Nah, yang berikutnya, kalau misalkan di tahap 2 ada perubahan terus dia tidak lulus. Nah, di tahap 2 itu berarti kan ada perubahan untuk jalur seleksi ya Pak. Nah, nanti apakah mengisi ulang dari awal lagi di PCMB-nya atau hanya tinggal memilih persyaratan khususnya itu adalah pilih jalur. Yang terakhir, untuk dokumen Pak, ini boleh foto atau wajib scan? Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kak Egy, monggo dipersilakan untuk jawab. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, yang tadi mungkin demonya hanya untuk SMP aja ya Pak, mungkin karena keterbatasan waktu saya pilih yang umum-umum saja. Nah, padahal sebenarnya itu Pak untuk di aplikasi sebenarnya itu menyesuaikan Pak. Ini masih terlihat tidak share screen-nya? Masih ya? Oke, kalau misalkan kita pilih jenjang asalnya adalah MTS, sebentar ini harus diisi lagi. Nah, tadi yang diisi adalah MTS. Isian rapotnya juga itu akan menyesuaikan. Ini nggak berubah. Izin Bapak, mungkin ini seharusnya ini pilihannya itu menyesuaikan Pak. Jadi antara SMP dan MTS itu nanti pilihan mata pelajarannya itu akan berbeda. Tapi kalau dilihat di sini memang belum, mungkin nanti akan ada perbaikan ya Pak. Jadi tidak perlu khawatir untuk yang lulusannya MTS nanti akan berubah Pak ininya mata pelajarannya. Seperti itu. Lalu pertanyaan nomor 2, tahap 2 ada perubahan mengisi ulang awal lagi atau gimana? Mungkin perlu dikonfirmasi Pak, maksudnya tahap 2 ini PCMB atau apa Pak? Untuk yang PCMB Pak. PCMB yang tahap 2. Ya, jika misalkan yang tahap 1 tidak lulus, terus tahap 2 izin berdaftar lagi, berarti tinggal mengisi untuk jalur saja atau mengisi ulang lagi dari awal berkasnya gitu.
Jadi sebenarnya seperti ini Pak, tahap pertama itu adalah PCMB. Nah, dari tahap PCMB itu akan menentukan kelulusan. Nah, kelulusan dia memilih sekolah apakah lulus atau tidak. Nah, lalu tahap selanjutnya itu adalah SPMB tahap 1 dan 2. Nah, tahap 1 dan 2 ini adalah pelimpahan. Maksudnya itu kelulusannya sudah ditentukan di PCMB, lalu tinggal mengisi kuotanya saja di SPMB tahap 1 atau tahap 2 sesuai dengan jalurnya masing-masing. Nah, jika tidak lulus di PCMB, bisa mendaftar lagi di tahap 1 atau 2. Nah, namun dengan catatan yang tadi, Pak. Catatan yang tadi, apakah kuotanya masih ada atau tidak. Nah, kalau data-data itu sudah sudah terekam pada saat tahapan PCMB, jadi tidak perlu mengisi kembali. Seperti itu. Itu pertanyaan yang nomor 2. Lalu nomor 3 adalah dokumen boleh foto atau scan. Sebenarnya foto boleh, scan boleh, namun dengan catatan terbaca dengan jelas, Pak. Nah, kalau misalkan di foto, usahakan kualitasnya sudah bagus, karena mungkin kualitas HP yang dipakai untuk memfoto itu beda-beda ya, Pak. Jadi kalau di foto itu mungkin ada yang buram, gitu kan. Kalau misalkan kualitas HP-nya kurang bagus, bisa pergi ke tempat fotokopi untuk di-scan agar kualitasnya bagus. Nah, yang penting nanti pada saat pengisian dokumennya di-upload, dilihat lagi, kita review lagi dokumennya, apakah terbaca atau tidak. Kita tes dulu, kita baca oleh kita sendiri dokumennya buram atau tidak. Karena kalau buram tidak terbaca itu ada kemungkinan akan tertolak oleh verifikator di sekolah tujuan. Nah, jadi untuk dokumennya kita tidak membatasi boleh foto atau scan, yang penting terbaca. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak? Bapak udah cukup jelas untuk jawabannya? Siap. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selanjutnya dari SMA 2 Garut, kami persilakan untuk bertanya. Mungkin lagi tidak di depan laptop mungkin ya. Kita lewat saja. Sekarang masuk ke SMAN 2 Cikarang. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rian dari SMA Negeri 2 Cikarang Selatan selaku operator. Saya ingin bertanya untuk itu kan tadi ada 3 pilihan ya Pak ya untuk yang PCMB. Apakah itu swastanya wajib diisi atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya juga saat pemetaan, apabila kita sudah kan pemetaan itu dilaksanakan seminggu sebelum pendaftaran. Nah, saat pemetaan, apakah nanti bisa dirubah saat pendaftaran data-data kita gitu? Mungkin ada yang terlupakan atau ada yang salah saat pendaftaran. Apakah bisa dirubah atau tidak saat pendaftaran itu saat kita sudah mengisi pemetaan? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mangga Kak Egy, dipersilakan. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan pertama, memang itu ada 3 pilihan ya, Pak, untuk swasta dan negeri. Nah, jika tahun lalu itu harus 2 negeri, 1 swasta, untuk yang tahun ini bisa diisi 3 negeri. Oke, baik 2 negeri, 1 swasta, tapi swastanya bisa dijadikan pilihan utama, Pak. Jadi bisa memilih 2 negeri, 1 swasta. Nah, bedanya yang tahun lalu itu swasta itu tidak bisa dijadikan pilihan pertama. Nah, untuk yang tahun ini kita berikan keleluasaan untuk pilihan sekolah itu, sekolah swasta bisa dijadikan pilihan pertama. Selanjutnya pilihan kedua, pilihan ketiganya negeri itu bisa. Baik. Atau 2 negeri saja itu bisa juga. Baik. Lalu
Pertanyaan selanjutnya, saat pemetaan di masa waktu pendaftaran bisa ubah data atau tidak? Nah, selama itu kita belum submit, Pak, di step yang kelima, nah, jadi setelah ini pilih sekolah, kita simpan pilihan dan lanjut ke konfirmasi. Kita sudah menyelesaikan 4 step ini. Kita sudah memilih sekolah pilihan 1, pilihan kedua, pilihan ketiga, kita download SPTJM, kita isi SPTJM, lalu kita upload kembali, lalu kita kirim pendaftaran final. Nah, itu berarti sudah terkirim ke sekolah tujuan, Pak. Selama ini belum diklik, kita masih di step keempat, itu masih bisa merubah isian-isian yang telah kita isi sebelumnya. Nah, tapi ketika kita sudah klik kirim pendaftaran final dan sudah punya nomor pendaftaran, itu sudah tidak bisa memperbaiki data lagi, Pak. Itu sudah isiannya sudah final dan sudah terkirim ke sekolah tujuan. Seperti itu, Pak. Terima kasih.